Beberapa bulan yang lalu muncul sebuah aliran yang dianggap menyimpang di sebuah desa yang letaknya di Tangerang, teman-teman. Jadi aliran yang dianggap menyimpang ini mereka membuat makam, membuat kuburan kosong, lalu mereka ziarahi dengan cara berzikir di sekeliling kuburan tersebut. Yang lebih anehnya lagi, mereka membawa anjing di sekitar tempat mereka berzikir. Wow, ini aneh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi beberapa video-video khurafat yang paling sering ada di Indonesia. Dan ini paling banyak ya yang melaksanakan khurafat-khurafat semacam ini, yaitu khurafat ziarah kubur, khurafat tentang kuburan. Sebenarnya di agama Islam itu dianjurkan untuk berziarah kubur, sunnah berziarah kubur, teman-teman, untuk mengingatkan kita kepada kematian, melembutkan hati kita, dan mendoakan yang sudah meninggal dunia. Namun yang terjadi di masa sekarang, banyak orang yang buat-buat ritual ziarah kubur. Dia buat-buat sendiri dengan tujuan yang juga nyeleneh ya. Ziarah kubur itu kan harusnya untuk tujuan akhirat, untuk tujuan kita mengingat kepada kematian. Tetapi di masa sekarang banyak orang yang ziarah kubur justru tujuannya untuk urusan dunia, seperti biar usahanya lancar, banyak rezeki, banyak uang gitu ya. Ada jodohnya, ada anaknya, dapat anak lah apa, dan segala macamnya urusan-urusan dunia, dan mintanya kepada kuburan itu. Fulus kertas merah yang halus-halus. Beberapa bulan yang lalu muncul sebuah aliran yang dianggap menyimpang di sebuah desa yang letaknya di Tangerang, teman-teman. Jadi aliran yang dianggap menyimpang ini mereka membuat makam, membuat kuburan kosong, lalu mereka ziarahi dengan cara berzikir di sekeliling kuburan tersebut. Yang lebih anehnya lagi, mereka membawa anjing di sekitar tempat mereka berzikir. Wow, ini aneh banget. Coba langsung aja kita simak dulu videonya ya, biar jelas nih teman-teman ya. Saya putarkan videonya. Nah, ini dia, ada anjing di sana, teman-teman. Ada yang bawa anjing ya. Anjingnya kelihatan dirantai gitu sih. Wah, ini aneh banget ya. Dan ini kuburannya katanya sih kuburan kosong, guys. Jadi ini kuburannya nggak ada orang di dalamnya, nggak ada mayit di dalamnya. Hal ini udah diberitakan juga oleh beberapa media, salah satunya MNC TV juga memberitakan hal ini. Coba saya putarkan ya. Video amatir yang memperlihatkan sejumlah warga sedang berzikir mengelilingi makam kosong di desa Cibugel, Cisoka, Tangerang menghebohkan warga. Oh, jadi di Tangerang, teman-teman, lokasinya ya. Selain pria, sejumlah perempuan, anak-anak terlihat dalam video ini. Tak hanya itu, seekor anjing peliharaan berwarna hitam ikut dalam ritual. Ritual ini telah berlangsung 6 bulan dan menyimpang dari ajaran Islam. Oh, udah lama ya. Udah 6 bulan cuy ini berjalan ya aliran ini. Pimpinan kelompok aliran tersebut, Ali Yudin, menggelar. Oh, ini Bapak Ali Yudin, nama pimpinan aliran tersebut. Nampaknya ini sudah didatengin oleh pihak kepolisian. Kelompok aliran tersebut, Ali Yudin, menggelar ritual setelah berhenti bekerja sebagai sopir kontainer. Oh, Pak Ali Yudin ini, pimpinan dari aliran menyimpang ini, awalnya seorang sopir kontainer, lalu berhenti menjadi seorang supir dan membuat sebuah ya aliran seperti ini, teman-teman ya. Wah, ada-ada aja ya dari supir bisa bikin aliran zikir-zikir kayak gini. Dan menyimpang dari ajaran Islam. Pimpinan kelompok aliran tersebut, Ali Yudin, menggelar ritual setelah berhenti bekerja sebagai sopir kontainer. Anggotanya berasal dari beberapa daerah, datang siang dan malam membawa sepeda motor dan mobil. Wah, sebelumnya, warga juga sempat menegur karena resah dengan keberadaan aliran kelompok Ali Yudin, namun tidak digubris. MUI setempat. Oh, ini tempatnya, guys. Wah, dari tampak depannya aja udah kelihatan kayak menyeramkan gitu gak sih? Dan aparat Polsek Cisoka telah turun tangan.
Aliuddin pun ini dibongkar menyadari jika apa yang dilakukannya menyimpang dari agama Islam. Ia pun berjanji tak mengulanginya. Namun meski Aliuddin berjanji menghentikan kegiatannya, MUI Kecamatan Cisoka akan terus memonitor dan membimbing Aliuddin bersama kelompoknya. Wah, jadi ini ada makamnya yang diperlihatkan tadi dibongkar guys ya. Dan ini memang beneran makam kosong loh. Aliuddin Ini pun dibongkar nih. menyadari. Tuh lihat ya teman-teman ya. Ini makamnya dibongkar semua. Mereka nih ngapain ya buat makam kosong terus mereka ziarahi sendiri gitu loh. Tuh. Ada 3 kali ya itu makamnya. Dan yang lebih anehnya lagi, para pengikutnya kok bisa ya terpengaruh dengan Bapak Aliuddin ini ya. Yang awalnya sih katanya seorang supir kontainer, lalu berhenti menjadi supir dan membuat sebuah aliran-aliran seperti ini. Miris ya kita lihat kondisi negara kita sebagai penduduk Islam terbesar di dunia. Banyak sekali aliran-aliran menyimpang. Orang yang dulunya menjadi supir truk, supir kontainer, setelah berhenti kerja bikin aliran menyimpang dan ada pengikutnya loh. Astagfirullahalazim. Khurafat di Indonesia banyak, ajaran Syiah di Indonesia juga semakin berkembang. Ya kita bersyukur ya mengenai Al Zaitun ini Panji Gumilang ketangkep ya. Setidaknya bisa menekan ajaran-ajaran menyimpangnya Panji Gumilang. Tetapi kita tidak tahu apakah nanti dari Al Zaitun itu akan muncul Panji Gumilang yang baru. Wallahu alam. Katanya sih pemerintah mau membenahi Al Zaitun. Semoga benar-benar dibenahi itu Al Zaitun. Lanjut lagi kita reaksi video lainnya. Wah, ini apa lagi nih ya? Ziarah kubur, kepalanya ditutup, lalu mereka zikir-zikir gitu ya. Coba kita simak videonya ya. Ini parahnya. Wow. Ini ngapain mereka ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa yang mereka lakukan ya? Astagfirullahaladzim. Coba teman-teman simak nih, apa yang mereka lakukan nih? Ya Allah, kok sampai geleng-geleng gitu, ngapain ya? Ini lihat nih ya, geleng-geleng tuh. Dan zikirnya pun juga nggak jelas apa yang diucapkan ya, kayak he gitu ya. Ini parahnya. Nggak jelas apa yang diucapkan, nggak jelas. Apa yang diucap he kedengarannya sih seperti itu teman-teman ya. Teman-teman coba teman-teman dengar apa kira-kira yang diucapkan oleh mereka ini. Ini parahnya. Ya Allah. Ya Allah, pantas saja ya dahulunya Rasulullah sempat melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Jadi memang ziarah kubur dulunya sempat dilarang ya, namun pada akhirnya kembali diperbolehkan. Alasan Rasulullah dahulunya sempat melarang orang ziarah kubur karena Rasulullah khawatir nanti orang-orang Islam di masa itu akan menjadikan kuburan sebagai tempat kesyirikan, kemusyrikan, penyimpangan agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tradisi-tradisi jahiliyah di zaman dahulu. Namun beberapa waktu kemudian Rasulullah melihat tauhidnya umat Islam pada saat itu udah mulai kuat, maka Rasulullah kembali memperbolehkan untuk berziarah kubur dengan catatan untuk mengingatkan kepada kematian, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bukan untuk minta-minta kepada kuburan itu. Sampai bikin kuburan kosong lalu diziarahi sendiri, bikin ritual-ritual sendiri dengan harapan-harapan duniawi. Nauzubillahi min zalik ya Allah. Semoga umat Islam di Indonesia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.